Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 6, yaitu tentang materi limit fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri. Di sini bagaimana cara menggambar dari grafik sin X. Nah, di sumbu X merupakan sudut dengan derajat, dan di sumbu Y adalah nilai dari sin X-nya. Pertama kita ambil X sama dengan 0, maka sin 0 sama dengan 0. Kemudian kita ambil X sama dengan 90 derajat, maka sin 90 derajat adalah 1. Sin 180, 0. Sin 270 negatif 1, sin 360 0. Nah, kemudian hubungkan titik-titik tersebut sehingga muncullah sebuah grafik seperti ini. Karena ini adalah merupakan sudut istimewa, bisa dicek kembali tabel untuk sin X-nya. Selanjutnya, grafik dari cos X. Di sumbu X merupakan sudutnya, dan di sumbu Y merupakan hasil dari cos X. Kita misalkan 0 derajat, jadi cos 0 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, cos 180 derajat sama dengan negatif 1, cos 270 derajat sama dengan 0, cos 360 derajat sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut sehingga muncullah suatu grafik yang kita sebut sebagai fungsi cos X. Sama dengan halnya tan X. Dimulai dari 0 derajat menjadi tan 0 sama dengan 0, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 90 derajat sama dengan tan hingga, dan seterusnya. Kemudian hubungkan juga titik-titik tersebut sehingga muncullah suatu grafik yang kita sebut sebagai fungsi tan X. Dari grafik-grafik tersebut kita mengetahui beberapa hal. Dari grafik sin X dan cos X, keduanya berkisar antara negatif 1 dan 1. Sin X dan cos X grafiknya berulang dengan sendirinya pada selang yang berdampingan sepanjang 2pi atau 360. Grafik dari Y sama dengan sin X simetris terhadap titik asal 0,0, dan cos X simetris terhadap sumbu Y. Grafik Y sama dengan sin X sama seperti Y sama dengan cos X, tetapi digeser pi per 2 satuan ke kanan. Bagaimana ya cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri? Jadi, menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu kita bisa melihat contoh-contoh limit fungsi yang telah kita pelajari sebelumnya. Adapun beberapa contoh limit fungsi trigonometri pada layar tampilan ini. Yang pertama ada limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan titik-titik. Yang kedua ada limit X mendekati 0, X pangkat 2 min cos X per 10.000 sama dengan titik-titik. Yang ketiga ada limit X mendekati 0, sin 1 per X sama dengan titik-titik. Nah, limit di atas dapat ditulis sebagai limit X mendekati A, fx, di mana fx adalah fungsi-fungsi yang memuat perbandingan trigonometri. Bentuk limit fungsi semacam itu disebut limit trigonometri. Dalam beberapa kasus, pada prinsipnya sama seperti cara menentukan limit fungsi aljabar. Pertama, Anda menyelesaikan soal limit tersebut dengan cara substitusi langsung. Jika hasil diperoleh bukan bentuk tak tentu atau 0 per 0, hasil tersebut merupakan nilai limit yang dicari. Jika hasilnya bentuk tak tentu 0 per 0, Anda dapat menggunakan rumus-rumus trigonometri yang telah Anda kenal.
baik pada pembilang maupun penyebut untuk menyederhanakannya. Dengan demikian, pembilang dan penyebut tersebut tidak lagi melibatkan fungsi trigonometri yang menyebabkan bentuk 0/0. Berikut ini rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama, ada limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan limit x mendekati 0, x per sin x, yang menghasilkan angka sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, tan x per x sama dengan limit x mendekati 0, x per tan x, yang menghasilkan angka sama dengan 1. Yang ketiga, ada limit x mendekati 0, sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0, ax per sin bx, yang menghasilkan a per b. Kemudian ada limit x mendekati 0, tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0, ax per tan bx sama dengan a per b. Berikut ini adalah metode substitusi langsung dan pemaktoran dalam limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu metode substitusi langsung. Metode substitusi langsung caranya yaitu mensubstitusikan atau memasukkan nilai x ke dalam fungsi fx, di mana hasil dari substitusi langsung hasil akhirnya tidak boleh 0/0. Yang kedua ada metode pemfaktoran. Jika hasil akhir dari mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi fx itu 0/0 atau tak tentu, maka sederhanakanlah dengan identitas trigonometri dengan cara pemfaktoran. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu limit x mendekati pi per 2 dari 2 sin kuadrat pi per 2 dibagi cos 2 pi per 2. Cara menyelesaikan soal di atas yaitu dengan menggunakan metode substitusi langsung, di mana kita lihat penyelesaiannya. Limit x mendekati pi per 2 dari 2 sin kuadrat pi per 2 dibagi cos 2 pi per 2 sama dengan 2 sin kuadrat 90. 90 didapat dari pi dibagi 2 atau 180 dibagi 2 sama dengan 90. Kemudian cos 180 didapat dari 2 pi per 2 atau 2 dikali 90. Kemudian sama dengan 2 sin 90 kuadrat dibagi cos 180 sama dengan sin 90 yaitu 1, sehingga 2 sin 90 kuadrat sama dengan 2 dikali 1 kuadrat dibagi cos 180 yaitu min 1, sehingga sama dengan min 2. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu limit x mendekati 0 dari 1 kurang cos x per sin kuadrat x. Nah, contoh soal yang kedua ini bisa kita selesaikan dengan metode pemfaktoran, yang mana kita ingat kembali bahwa sin kuadrat x ini sama dengan 1 kurang cos kuadrat x, yang mana bisa kita faktorkan menjadi 1 kurang cos x dikali 1 ditambah cos x. Nah, maka soal ini penyelesaiannya adalah limit x mendekati 0 dari 1 kurang cos x per sin kuadrat x sama dengan limit x mendekati 0 dari 1 kurang cos x per 1 kurang cos kuadrat x sama dengan limit x mendekati 0 1 kurang cos x per 1 kurang cos x dikali 1 ditambah cos x. Karena di bagian pembilang dan penyebut itu ada yang sama, itu bisa kita coret, maka hasilnya yang di bagian penyebut jadi 1 dan di bagian pembilang itu tersisa 1 ditambah cos x. Nah, jadi loh sama dengan limit x mendekati 0 1 per 1 ditambah cos x. Nah, ini bisa kita substitusikan nilai x-nya.
X-nya ini kita substitusikan nilai 0. Jadi sama dengan 1 per 1 ditambah cos 0. Karena cos 0 itu adalah nilainya 1, maka 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Nah, jadi hasil dari limit X mendekati 0 dari 1 kurang cos X per sin kuadrat X ini adalah 1 per 2. Dan yang terakhir adalah contoh soal yang ketiga, yaitu limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos 8X dibagi sin 2X dikali tan 2X, yang mana soal tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan metode menyederhanakan. Kita lihat penyelesaiannya. Limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos 8X dibagi sin 2X dikali tan 2X sama dengan limit X mendekati 0 2 sin kuadrat 4X dibagi sin 2X dikali tan 2X sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 dikali 4X kuadrat dibagi 2X dikali 2X sama dengan limit X mendekati 0 dari 16X kuadrat dibagi 4X kuadrat, yaitu sama dengan 8. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi tentang limit trigonometri. Terima kasih buat kalian-kalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.